Jiros Bulang Mongondo adalah perusahaan pertambangan emas di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bulang Mongondo. Sebagai perusahaan pertambangan, JRBM memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial atau kita sebut dengan CSR. Kakao merupakan salah satu komoditi andalan masyarakat lingkar tambang yang berada di sekitar lokasi penambangan PT JRBM. Sebenarnya masyarakat di sekitar tambang sudah menanam coklat ini, tapi dalam varietas lokal. Dan PT JRBM melihat ini peluang untuk memberdayakan masyarakat petani kakao dengan mendatangkan kakao yang varietas MCC 02. Kita bentuk dua kelompok di Desa Bakan dan Desa Matali Baru. Salah satu yang menjadi faktor kunci dari keberhasilan program budidaya kakao oleh JRBM ini ada di pendampingan secara intensif. Jadi kami bekerja sama dengan penyuluh pertanian, ahli kakao di Bulang Mongondo. Ternyata kakao itu sangat membantu untuk dalam waktu yang singkat. Dalam pendampingan saya di PT JRBM sejak tahun 2019, itu ada berapa hal. Pertama, target saya, kita rubah perilaku, sikap, dan keterampilan. Itu yang saya lakukan. Kita ciptakan dulu, kita dekati para petani itu bagaimana dulu dia mencintai ini tanaman kakao. Visi dan komitmen kami sama. Bagaimana beliau mau mengkakaokan bolmong, membolmongkan kakao yang jenis baru ini. Kemudian inovasi yang kita lakukan di program ini, Pak Roni dengan keahliannya dan pengalamannya berpuluh tahun mencetuskan satu ide namanya pola tanam jajar legowo. Nah, pola tanam jajar legowo ini sebelumnya sudah familiar di tanaman hortikultura atau palawija, misalnya tanaman pangan padi dan jagung. Nah, kalau rata-rata lahan di atas 1 hektar, itu sebaiknya 2 kali 2 kali 4 meter. Jadi tetap ruang pernafasannya itu, ruang sirkulasi udaranya dan lain-lain itu harus dibuang 4 meter ya. Itu pertama. Yang kedua, itu dari sisi hasil produksi itu sampai 1 kali lipat ya, 100% produksi, karena dari jumlah tegakan yang ada itu kalau per hektar dengan jajar legowo bisa capai jumlah populasi 1.500 pohon. Dan kalau jarak tanam yang biasa petani gunakan itu 4 kali 4, hanya jumlah populasinya hanya 625 pohon per hektar. Nah, kalau orang sudah paham itu, awalnya seperti saya juga, saya kan tidak setuju. Tapi dengan adanya hitung-hitungan hasil, alhamdulillah kan sampai saat ini saya sudah rasakan itu hasilnya. Nah, jadi yang disebut ini 4 kali 4 ini, 4224, yang ini yang 4 meter, ini tempat udara ini, tempat pukul angin istilahnya ini. Nah, itu dengan umur 2,5 tahun sampai 3 tahun sekarang, kalau awal panennya itu kita bisa dapat hasilnya itu kurang lebih 250 kilo kering per 2 minggu. Umur 3 tahun coklat kita ini kita bisa menghasilkan per batang itu 3,5 kilo dia per musim. Berarti dia dapat, kalau kita sekarang dapat 250 kilo per 1 kali petik per 2 minggu. Itu sudah gabah kering. Per bulannya itu ya kurang lebih paling rendah itu hitungnya 14 juta sih. Tapi kalau mau dihitung semua ya ada lebih 20 juta. Pokoknya sejak umur 14 bulan sudah mulai panen itu, walaupun masih sedikit-sedikit. Alhamdulillah ini sampai dengan saat ini, apalagi pada bulan Mei yang lalu ini semacam panen rayanya, kurang lebih 400 kg. Kalau harga sekarang 35.000 per kilogram, maka hasilnya ada 14 juta. Alhamdulillah. Kalau ongkos produksinya dalam 1 bulan ini saya sudah hitung kurang lebih 1.500.000 per bulan. Itu mulai pembersihan lahan, kemudian penyemprotan hama, kemudian pemupukan, sampai dengan biaya panen, pemetikan, kemudian fermentasi, sampai dengan penjemuran. Kalau dijual harga yang sekarang, hari kemarin, minggu kemarin itu saya menjual 86 kilo.
Itu dalam panenan 1 bulan itu, 4 minggu, 4.800.000 sekali panen. Kalau tanaman ini baru 20 bulan, udah masuki 20 bulan. Dan ini memang belum berbuah semua. Perhitungan ini sekitaran 600-an yang udah berbuah. Dari 1.500 yang ada yang sekarang yang ditanam duluan ini. Dengan jumlah tanaman yang banyak, tentu hasil produksi juga akan meningkat. Kalau kita lihat di perbandingan data yang kami punya bank data, hasil produksinya bisa meningkat 240% dari pola tanam konvensional. Program ini juga sangat diapresiasi oleh pemerintah dengan pemerintah menetapkan Kecamatan Lolayan sebagai sentra produksi kakao dari Kabupaten Bolaang Mongondo. Pemerintah pada dasarnya sangat mendukung kegiatan perusahaan, apalagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama harga-harga kakao sekarang kan mulai bagus. Dan saya sebagai pemerintah, memang harapan kami semua masyarakat itu punya penghasilan.